Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini, kami kembali akan berbagi informasi seputar penataan non-ASN melalui seleksi P3K 2024, yang mana ada data terbaru yang disampaikan oleh BKN berkaitan dengan statistik pelamar honorer pada P3K 2024. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, berkaitan dengan penataan non-ASN tahun 2024 yang tentunya melalui seleksi P3K di tahun ini, dan untuk regulasinya sudah kami bahas di video sebelumnya, dan di dalam penjelasan regulasi tersebut tentunya tenaga honorer itu harus mengikuti semua tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi yang sudah berlalu dan sekarang melalui seleksi kompetensi yang tentunya nanti dari hasil kelulusan seleksi kompetensi ini tentunya akan ada proses perankingan yang mendapatkan peringkat terbaik tentunya mengisi lowongan kebutuhan dan akan menjadi P3K penuh waktu nantinya. Dan bagi pelamar P3K atau honorer yang tidak mengisi lowongan kebutuhan itu nanti akan dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disilakan dengan paruh waktu teman-teman nantinya. Dan ini semuanya sudah dijelaskan di dalam aturan Kemenpan RB yang mengatur regulasi seleksi P3K 2024. Kaitan dengan data yang disampaikan oleh BKN pada saat raker dengan DPD Republik Indonesia, di sini kami sampaikan terlebih dahulu ada statistik tenaga non-ASN berdasarkan jabatannya teman-teman, yaitu mulai dari tenaga administrasi, kemudian ada tenaga teknis, ya teman-teman, selanjutnya ada tenaga pendidik, kemudian ada kesehatan dan juga penyuluh. Nah, kalau kita perhatikan dari keseluruhan data jabatan yang sudah dilakukan pendataannya oleh BKN itu berjumlah, yaitu prediksi sisa non-ASN yang belum diangkat 1,7 juta lebih teman-teman. Ya, mulai dari tadi administrasi, teknis, pendidik, kesehatan dan penyuluh yang datanya bisa teman-teman lihat di sini. Dan ini adalah kondisi data per 27 Agustus 2024 teman-teman. Nah, berkaitan dengan data statistik tenaga non-ASN yang sudah disampaikan oleh BKN, di sini juga ada progres penyelesaiannya, yaitu progres penyelesaian pendataan tenaga non-ASN, yang mana di sini jumlah dari hasil pendataan non-ASN tahun 2022 teman-teman itu sekitar 2,3 juta lebih. Kemudian sudah ada yang lulus tentunya mulai dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 berjumlah 571.000 lebih teman-teman. Dan ini prediksi sisa non-ASN yang belum diangkat, yaitu 1,7 jutaan yang belum diangkat untuk data per 27 Agustus 2024. Dan dari hasil statistik pendaftaran P3K 2024 yang disampaikan oleh BKN, tentunya pendaftaran melalui SSCSN 2024. Di sini ada tenaga non ASN aktif, ya. Kalau kita lihat di sini penjelasannya, ini bertambah dari angka TMS dan yang dibatalkan kelulusannya. Dan ini adalah kondisi data per 28 November 2024. Itu angkanya sekitar 1,7.089.050. Tentunya ini bertambah ya dari angka sebelumnya yang di sini per 27 Agustus tadi, dan penjelasannya ada di sini itu bertambahnya angka tadi. Yang selanjutnya di sini ada juga penjelasan bahwasanya untuk submit P3K tahap 1 itu berjumlah 1,3.083.756 teman-teman. Dan di sini yang memenuhi syarat itu mencapai di angka 1,3.045.006. Sedangkan yang TMS itu ada 38.729, dan di sini juga ada not verifikasi itu 21 teman-teman. Dan ini untuk data yang CPNS bisa dilihat di sini ada 71.379, dan ada yang memenuhi syarat, kemudian yang TMS dan juga ada yang masuk SKB ya sekitar 9.748. Ini ada tenaga non ASN yang ikut juga, seperti itu data yang disampaikan. Sehingga selisih belum pendaftar pada tahap 1 itu berjumlah 333.915
teman-teman. Dan juga disampaikan instansi yang belum menyelesaikan verifikasi ternyata juga masih ada, teman-teman. Itu mulai dari yang CPNS, kemudian yang P3K yang datanya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk yang dinyatakan memenuhi syarat pada submit P3K tahap 1 yang lalu itu berjumlah 1,3 juta yang lebih. Nah, berdasarkan penjelasan ataupun aturan regulasi yang sudah berlaku di tahun 2024 bahwasanya bagi tenaga honorer nantinya yang sudah MS tadi kemudian mengikuti seleksi kompetensi yang mengisi lowongan kebutuhan formasi tentunya diangkat menjadi P3K penuh waktu, yang tidak mengisi lowongan itu akan dipertimbangkan nanti menjadi paruh waktu atau P3K paruh waktu. Dan P3K paruh waktu ini akan diatur nanti di dalam peraturan ini, kita tunggu-tunggu juga, yaitu di dalam PP Manajemen ASN, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kembali kita putarkan, silakan disimak penjelasan dari BKN saat tracker dengan DPD RI Komisi 1 beberapa waktu yang lalu yang menjelaskan terkait dengan penerimaan CSN yang merupakan bagian dari penataan non-ASN tahun 2024. Silakan disimak, teman-teman. Bapak Pimpinan beserta anggota yang kami hormati, terkait isu progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini, perlu kami sampaikan bahwasannya sampai dengan bulan November 2024, statistik aparatur sipil negara jumlahnya 4.755.614 yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan data tersebut, BKN memprediksi akan ada tambahan sebanyak 956.248 ASN yang akan pensiun dalam periode tahun 2025 sampai 2030. Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini alokasi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi sebesar 1.278.276 dengan rincian 248.993 formasi untuk PNS dan untuk P3K-nya 1.029.283. Terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024, pada saat ini, lebih tepatnya tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2024, adalah penjadwalan untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi para peserta yang telah memenuhi passing grade dan masuk ke dalam perankingan, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan CAT dijadwalkan akan dimulai tanggal 9 sampai 20 Desember, sehingga pengumumannya nanti untuk CPNS tahun 2024 dapat dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan surat edaran PLT Kepala BKN. Perlu kami sampaikan pula bahwasanya untuk seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BKN itu ada 246 titik lokasi yang terdiri dari 36 titik lokasi BKN baik yang di pusat, di kantor regional maupun UPT BKN yang ada di seluruh provinsi, dan 75 titik lokasi mandiri BKN, serta instansi sejumlah 135 melaksanakan tilok tersendiri. Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, mengenai seleksi calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022, yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara.
sebanyak 1.383.256 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini, sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024, bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024, di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasanya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real-time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya, akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan memasuki melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube, dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB,
Ada yang menggunakan CAT-BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Baik, itulah informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi dan penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.